Oke, belum juga iPhone 14 Pro ya kan, gue pakai berminggu-minggu dan gue juga belum megang iPhone 14 yang varian Plus ya setelah sekian lama setelah berabad-abad si Apple Keroak tidak membuat varian plus-plusan ya di samping Max-Maxan ya kan. Ya pokoknya gitulah tapi ya kangen gue sama varian plus-plusan dari kemarin tuh kalau beli tuh kalau nggak Pro ya Pro Max maksud gue Pro Max gitu ya kan yang varian gedenya. But now itu semua belum usai cerita historical dan gue belum bahas secara detail iPhone 14, 14 Pro, gue belum megang secara utuh semuanya, gue baru megang yang varian 14 Pro aja. Sudah hadir desas-desus iPhone 15, iPhone 15. Kira-kira bakal sekeos apa, secanggih apa iPhone 15 yang satu ini. Nanti di akhir video bakal gue kasih lihat rumor-rumor yang beredar bentukan-bentukannya. Jadi buat dulu yang udah nontonin video ini, kita udah bisa jadi dukun lah ya. Kita udah bisa jadi paranormal. Untuk kedepannya tuh iPhone 15, oh ternyata konsepnya seperti ini ya kan. Udah bisa menduga-duga gitu ya kan. Ya udah deh. Kita langsung baca aja. Ini artikelnya gue ambil dari Zona Jakarta ya kan. Pikiranrakyat.com ya kan. Di sini judulnya bocoran spesifikasi iPhone 15 yang makin parah canggihnya sukses bikin terkesima para pecinta Apple ya. Hanya ya kan. Mungkin para pecinta Apple tuh sudah terkesima dengan inovasi yang dibuat oleh Apple Rock dengan iya. Iya. Dynamic Island ya yang aduh sama always on display yang which is zaman-zaman di mana tuh zaman batu emak gue bapak gue tuh pakai J2 Prime situ sudah ada yang namanya always on display di sebuah Android dan but now hello di saat kiamat trompet sangkakala sudah mau ditiupkan si Apple Keroak baru menciptakan iPhone yang sangat mutakhir yaitu iPhone 14, seri 14 dan 14 Pro dengan line up-nya yang terbaru itu dengan iOS 16, iOS 16 dengan ada fitur always on display. Anjay, ya kan? Oke. Ini gue sarkas aja sih tipis-tipis sama judulnya kan. Bocoran spesifikasi iPhone 15 katanya yang parah canggihnya. Gue kalau soal inovasi jujur ya, gue Apple user juga, tapi gue nggak menjadi seseorang yang menjadi bodoh terhadap pembodohan yang mengidam-idamkan produk Apple. No, gue pakai, gue suka sama produk Apple, harus mengakui ada beberapa hal yang gue suka dari Apple, iya. Tapi ada beberapa kekurangan Apple yang harus kita jujur-jujurkan. Tidak bisa ditutup-tutupkan dengan buta cinta terhadap produk Apple Croak ini. Nah, ini makanya judulnya gue nggak terlalu percaya, parah canggihnya katanya. Nah, ini langsung kita baca aja artikelnya. Oh ya, untuk bentukan iPhone-nya di sini dengan bentukan seperti ini. Lah ini si Kima. Oh, ini bukan varian 15 Pro, jadi masih ada poninya. Tapi sok tahu pula ini rumor-rumoran yang buat ya. Apa betul gitu varian 15, siapa tahu ya kan varian si Pukima Dynamic Island itu sekarang ya untuk seri 14 tuh di varian Pro dan Pro Max aja yang bisa lu rasakan. Siapa tahu ya kan di kedepan harinya iPhone 15 biasa tanpa 15 Pro, si Pukima Dynamic Island itu udah dapat ya kan. Jadi nggak perlu yang varian Pro, Pukima Dynamic Island udah bisa lu nikmatin. Siapa tahu ya kan. Nah, tapi ini hanya rumor, jadi nggak bisa dibenarkan, nggak bisa disalahkan. Nggak ada yang bisa disalah-salahin, namanya juga rumor ya kan. Ini kita langsung baca ya artikelnya di sini. Zonajakarta.com. Belum lama iPhone 14 luncur, kini sudah muncul bocoran spesifikasi iPhone 15. Sumber terpercaya bahwa lini iPhone 15 tahun depan akan memiliki produk baru iPhone 15 Ultra. Anjay. Tahun depan akan memiliki produk baru iPhone 15 Ultra menggantikan Pro Max yang paling canggih. Anjay, namanya tuh dari Pro Max ya Pro diganti dengan Ultra ya. Ultra Thin, Super Thin ya kan. Ada sayapnya gitu. Nah, di sini menggantikan Pro Max yang paling canggih ya kan. Terus kita baca lagi rumor dari leaks Apple Pro. Sumber berulang kali memprediksi Apple dengan tepat mengungkapkan bahwa iPhone 15 tahun kemudian akan memiliki 4 produk termasuk versi standar, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Ultra. Anjir. Udah Ultra cuy.
Nanti abis iPhone 15 Ultra, iPhone seri 16-nya ada varian iPhone 16 Jaya. Jadi ada yang varian Ultra, ada yang varian Jaya. Jadi Ultra Jaya kalau lo beli dua-duanya ya kan. Nah sini kita lanjut lagi, artinya seri Pro akan menghilang dan digantikan oleh Ultra yang paling canggih. Oke, kita tunggu saja ya kan. Di antara produk-produk tersebut akan ada perbedaan seperti prosesor, harga, dan lain-lain. Sejalan dengan strategi pelanggan Apple saat ini, oh ini dia nih gambarnya anjir. iPhone 15 Pro, futuristic concept. Uset, tuh kamera ada tua, gak 46 juta nano, uset ada banyak juga kameranya ya kan. Dan kayaknya dynamic islandnya makin kecil juga tuh ya kan. Selain itu, sumber ini juga mengatakan bahwa semua smartphone Apple tahun depan dari versi standar hingga lini iPhone 15 Ultra kelas atas akan menggunakan port USB-C. Anjir, pasti nih. Gara-gara iPhone menggunakan, kalau benar ya, iPhone menggunakan USB Type-C, itu harganya tuh bakal gak ngotok, bakal digembar-gemburkan, the new innovation ya kan. Padahal dari nenek gue belum lahir tuh Android udah pakai Type-C ya kan. Gue yakin nenek lu belum lahir juga Android udah pakai Type-C ya kan. Kayaknya udah kiamat iPhone baru Type-C ya kan. Orang-orang udah pada mokat ya kan, udah kiamat. Di sini terus bukan konektor Lightning tradisional. Oke, bukan konektor Lightning tradisional. So, sekarang iPhone 14 ini masih kuno. Ya, konektor Lightning tradisional ya kan. Ini ada 4 halaman. Kita coba lanjut di halaman kedua apa enggak ya? Tuh agak mager gue baca cuy. Tapi mungkin sampai sini aja kali ya, biar nggak terlalu berkecot-kecotan. Tapi menurut gue gini loh, iPhone 14 aja, mulai dari varian line up yang ada di 14 aja menurut gue ada. Tapi balik lagi sih, produk Apple lebih tahu lah apa yang mereka jual. Mereka kan punya apa ya, strategi. Mereka juga punya data-data yang mereka kumpulkan dari hasil penjualan mereka. Pasti mereka juga memproyeksikan keluh kesal konsumen-konsumen yang beli produk mereka, khususnya iPhone yang lagi kita bahas. Jadi untuk varian 13 mini itu udah tidak ada. Untuk varian mininya maksud gue itu stuck di varian iPhone 13. Padahal menurut gue iPhone kecil itu punya apa ya, punya ciri khas tersendiri lah. Tapi mungkin Apple benar-benar ngilangin itu karena mungkin untuk ukuran yang varian biasa tanpa embel-embel mini pun udah menjadi standar tersendiri ya, karena ada beberapa apps yang kalau ditaruh di varian layar kecil bakal terlalu nggak guna gitu. Oke, di akhir video gue bakal kasih lihat ke lu nih beberapa foto-foto iPhone 15 yang gue tangkap di onlinean ya kan. Jadi menurut tuh bentukannya bakal futuristik atau enggak, tapi balik lagi kalau menurut gue, kalau dulu zaman-zaman mendiang Steve Jobs ya, sebelum Steve Jobs mokat itu, dari iPhone 2G ke 3G, 3GS itu kayak ada kesan wah futuristik ya kan. Nah kalau sekarang kagak ada kesan futuristiknya sama sekali. Bahkan ukuran softcase-nya juga mirip-mirip dari tahun ke tahun, dari seri 12, seri ke 12 Pro, seri ke 13, 13 Pro, sekarang ke 14. Itu kalau kameranya lu akalin, lu bolong-bolongin, itu HP-nya masuk-masuk aja ke case-nya. Jadi perubahannya itu nggak kayak futuristik banget gitu, kombinasi kameranya mirip-mirip dan lain-lain. Jadi kalau masalah desain futuristik kayaknya nggak bisa ngarepin juga sih seri-seri berikutnya Apple. Gue udah nggak terlalu percaya men, jujur. Untuk masalah futuristik kan paling ya beberapa inovasi dan pergimik-gimikan yang dihadirkan oleh produk Apple. Tapi ya balik lagi, gue tetap support apa yang dilakukan oleh Apple karena setiap brand itu punya karakter masing-masing. Jadi no hard feeling. Jadi apapun perkataan gue yang tadi tuh just for fun aja. Dan menurut gue apapun yang dilakukan oleh Apple, balik lagi mereka yang lebih tahu daripada kita sebagai user yang hanya bisa membabi bu bebo. Tapi balik lagi dong ya kan, setiap orang tuh bebas beropini ya kan. Oke, udah kebanyakan gue bacot. Sekarang gue bakal kasih lihat beberapa foto-foto iPhone 15.